berdua. Nah, waktu itu kita sepakat, aku, ibunya, Obit, pokoknya tidak boleh mengeluh. Apapun yang terjadi tidak boleh mengeluh. Sehingga nanti kita saling mengingatkan. Nah, dia latihan terus, dan waktu itu gimana ya, kita mau cari pakaian, cari baju, cari sepatu. Nah, sejak awal bagaimana dia mencari, Obit beli sendiri. Waktu itu ada apa ya, pernikahan atau apa, terus Pit, kamu nyanyi ya, nyanyi, nanti hasilnya kamu buat beli baju, buat beli kebutuhan untuk ikut Idola Cilik. Iya. Nah, waktu itu Obit bernyanyi dari jam 9 pagi, 9 sampai jam berapa ya, jam setengah 5 sore, 9, 10. Iya, jadi karena begitu niatnya, ya udah jalani sendiri, dia nyanyi sendiri, saya yang ngiringi, saya yang pegang keyboard, dia yang nyanyi, gantian terus. Berhari, nunggu 3 hari pengumuman, tapi kita pesimis waktu itu, udah nggak usah, tunggu-tunggu. Ketika ibu tanya, kok nggak ada telepon ya, kita kan nunggu telepon. Udah, aku malah marah, nggak usah nunggu-nunggu, nanti malah kecewa anaknya. Dan hari itu ibunya masuk rumah sakit apa, keguguran, masuk operasi di rumah sakit. Ketika saya lagi ngurus administrasi, begitu kita lagi nulis masuk kelas berapa, apa di kamar kelas berapa gitu. Nah, kelas 2. Aku pilih kelas 2 gitu. Kita tulis kelas 2. Ketika kita nulis kelas 2 gitu, ada telepon. Ternyata telepon dari sana, dari Idola Cilik, bahwa masuk 52 besar di Jogja. Berarti harus berangkat ke Jogja lagi. Nah, saat itu juga saya langsung bilang, Mbak, kelasnya kelas 3 saja. Nggak jadi kelas 2 rumah sakitnya, tapi masuk di kelas 3 aja. Nanti kalau kelas 2 nggak cukup uangnya untuk ke sana. Iya, seperti itu juga. Aku bilang ke ibunya, Obit masuk. Ibunya tentu saja juga senang, meskipun dia harus di kelas 3. Dan kita berangkat sama Budi lagi pakai mobil itu, bawa keyboard, bawa biola, bawa big band, kemudian bagi-bagi. Jadi Bude ini nungguin di rumah sakit, Bude Yanti kan yang kita mau kan, Bude 2 itu nganter ke sana. Naik mobil biru itu sampai di Jogja, belum sampai di Jogja macet. Terus kita naik taksi dengan barang banyak itu dibawa. Tapi Obit bilang, tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Aku juga dari sambil bawa, ya udah tidak boleh mengeluh. Bawa ke sana, sampai di tempat, ternyata harus 2 hari. Jadi pengumumannya hari berikutnya. Kita cari rumah kosong, ada tokeknya. Iya, di band sampai. Iya, masih ingat ada tokeknya. Dan masuk pulang dengan mobil yang Pak Dikur kan nyusul pakai mobil yang lain, terus didandani, ya tersendat-sendat pulang itu ya masih macet, tapi dengan senang hati. Ora popo macet, ora popo. Kita pulang sampai di Temanggung. Nah, ketika audisi, ketika Obit masuk ruang audisi, itu ibunya masuk ruang operasi bareng waktunya. Jadi ya kita mikir sana, mikir sini, penuh suka duka. Dan akhirnya masuk di Idola Cilik dan terus berlangsung sampai sekarang.
Itu pengalaman yang belum kalian tahu. Kalau yang selanjutnya kalian mungkin tahu. Nah, itu saja. Terima kasih. Anugerah itu menjadi sesuatu yang kami anggap sebuah kekayaan. Jadi kalian semua itu menempati tempat yang istimewa di hati kami. Dan nggak ada yang teristimewa karena kalian semua itu istimewa. Itu aja. Terima kasih. Waktunya kan ulangan, habis itu mungkin 2-3 jam kamu ditemenin Dobit, tapi ternyata alhamdulillah saya selama 2 hari itu dari pagi sampai sore saya ditemenin dan langsung diajak ke alun-alun akhirnya. Gimana, Bang? Ya itu mimpi saya yang selama ini lihat foto-fotonya di alun-alun di mana bisa tercapai ya itu. Amin. Ya makanya selama ini walaupun saya berkeluarga, semoga bisa terus bisa berkumpul seperti ini. Hari minggunya juga seperti itu, harusnya ya pulang jam 12 siang sudah balik ke Jepara, kita nunggu Obit dulu selesai nyanyi. Kemudian yang sangat membuat kita sedih sekali, pada waktu Obit ternyata harus berhenti di 4 besar. Sebelumnya Mas Anton menertawakan kenapa saya terutama sampai sejauh itu sangat sayang sama Obit. Karena waktu Obit tinggal kelas itu kita nangis terus, saya nangis terus habis itu Mas Anton paling malah gitu aja nangis begitu. Tapi ternyata Mas Anton juga sayang sama saya. Puji buat Tuhan kita semua, malam ini kita bisa berkumpul. Satu anugerah yang luar biasa buat kita semua dalam sebuah kesederhanaan yang mudah-mudahan bisa melahirkan sebuah hal yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. 2 tahun bukan waktu yang sebentar. Sebuah perjalanan yang luar biasa buat Obit pribadi juga kita semuanya. Mudah-mudahan sekalipun acara ini hanya sangat sederhana sekali, mudah-mudahan bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa dalam setiap hati kita semuanya, terutama nilai kasih sayang dan cinta kasih buat kita semua. Satu hal yang ingin saya sampaikan buat Obit khususnya dan keluarga, kita memiliki sahabat kecil seperti Obit ini adalah satu hal yang luar biasa. Setiap kali kita menghabiskan waktu dengan Obit, itu adalah hal yang sangat menyenangkan, dan bisa mengenal Obit adalah hal yang sangat sempurna untuk kita semuanya. Kita nunggu pengen ketemu, tapi nggak kesampaian. Karena waktu itu memang ada sesuatu yang memang di luar wilayah saya, yang tidak bisa dalam tanda petik menjangkau seorang Obit. Maka saya ketemu Bang Hardian, yang sampai saat ini memang orang yang banyak membantu secara pribadi untuk bisa ketemu langsung dengan Obit. Sampai saya diberi kesempatan untuk bisa datang ke Temanggung.